Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 6 Januari 2022. Bahaya salah paham. Markus pasal 8 ayat 14 sampai 21. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Sebelum berangkat sekolah, seorang anak meminta waktu untuk bicara dengan mamanya dan berkata, "Mama, ada waktu, aku mau bicara," kata anak itu. Kemudian mamanya mendatangi anak itu dan berkata, "Baiklah, kamu mau tambahan uang jajan berapa?" Dalam pikiran mamanya, setiap kali anaknya meminta waktu berbicara, pasti bahas tentang uang jajan. Tetapi kali ini anak itu menatap mamanya dengan sedih dan kecewa. "Aku hanya ingin tanya mengapa muka mama terlihat pucat. Aku khawatir mama sakit. Apa mama pikir setiap kali aku bicara dengan mama hanya sebatas ingin uang jajan saja?" Kisah ini merupakan cerminan bagi kita. Seringkali kita tidak memahami sesuatu dengan benar, karena dalam pikiran kita sudah memiliki keyakinan tertentu dan keyakinan itu sudah tergores sangat dalam dan sangat lama, sehingga kita salah memahami dan mengerti pesan yang penting bagi kita. Dalam nas hari ini, Tuhan Yesus memperingatkan untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi Farisi berarti berkembangnya pengaruh buruk dari orang-orang Farisi yang mencintai kehebatan diri mereka karena merasa sudah menaati aturan Taurat. Ragi Herodes berarti berkembangnya cinta materi dan kekuasaan. Murid-murid malah berpikir alasan Yesus membahas tentang ragi semata-mata karena mereka lupa membawa roti. Yesus sangat miris dan berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan tentang tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu?" Mengapa tiba-tiba Yesus bertanya dengan nada begitu marah dan sedih? Karena respon murid-murid yang begitu spontan menunjukkan keyakinan mereka yang sudah tergores begitu dalam di hati mereka. Mereka menilai semua hal hanya dari materi. Hal itu adalah bagian dari ragi Farisi dan ragi Herodes. Sebuah keyakinan yang sangat merusak dan sangat berbahaya. Karena itu dengan nada yang tegas, Yesus mengingatkan kembali mujizatnya dalam memberikan makan 5.000 dan 4.000 dengan sebuah pertanyaan, berapa bakul dan berapa potong roti yang mereka kumpulkan? Arti pertanyaan Yesus adalah untuk memberikan kontras, makna atau bertolak belakang dengan pembahasan Yesus sebelumnya, yaitu tentang ragi Farisi dan ragi Herodes. Maksud yang ingin disampaikan Yesus tentang kelebihan bakul dan potong roti itu adalah berpusat pada pribadi Kristus sebagai sumber aliran kelimpahan. Jadi hanya Kristus yang mampu untuk memberikan kelimpahan bagi umatnya, baik secara jasmani maupun rohani. Dia pun berkuasa untuk memberikan pengertian yang benar kepada umatnya untuk menghalau semua pengaruh ragi Farisi dan ragi Herodes yang hanya berpusat pada materi dan kepuasan dunia.
Dengan demikian, kesimpulan jelas dari pesan Yesus adalah setiap kali adanya berkat mujizatnya tidak pernah ditujukan kepada materinya, tetapi kepada nilai rohani yang berlimpah yang hanya bersumber darinya. Karya Allah dalam menyediakan setiap berkat dan mujizatnya seringkali disalahpahami oleh anak-anaknya. Karena kita hanya berpusat pada materi, kita lupa jika kita berpusat pada materi dan kekuasaan, maka materi dan kekuasaan itu dapat merusak diri kita. Kita pun terjebak pada ragi Farisi dan ragi Herodes. Tetapi jika berkat yang berkelimpahan itu berpusat pada Kristus, maka akan menghasilkan pengertian yang bernilai kekal, pengertian yang membuat kita mengerti arti kehadiran dan kemuliaan Kristus dalam hidup kita yang membawa kelimpahan rohani sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Atau kita belum mengerti juga seperti murid-murid Yesus? Bisa saja ada orang Kristen yang memandang pengajaran Kristus hanya untuk kepuasan jasmani dan bukan rohani. Hal ini terjadi bukan semata-mata karena kurang wawasan Alkitab, melainkan karena hati yang bebal dan dekil. Tuhan Yesus memberkati.